Sekolah tinggi tersebut mengeluarkan surat pernyataan bahwa saya tidak pernah sekolah di situ. Ya saya terima. Lembaga pendidikan, lembaga denominasi, saya tidak akan bawa-bawa. Sebagai senjataku untuk jualan. Ada yang bilang gitu. Saya dibilangnya ngeprank. Wah, di-prank. Wah, dibohongin kayak nama dia ternyata nggak pernah sekolah. Ini kesaksian imanku. Aku nggak paksa orang percaya. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Ubicha Mistayim. Kita mau bicara apa ini? Kita mau bicara tentang... Aku tadi sudah berbicara tentang rinduku kepada Mas Ipung dan semua di Hagia Sophia dan di Sahabat Yamima. Lalu rinduku juga kepada Lambentana, kepada Pangkala, kepada orang-orang tuaku, saudaraku di Tawana, di Luwu. Oh, kakakku tersayang, ustazah guruku tersayang di Mamo Selatu, dan tuan guruku tersayang Ustadz Sigit sudah sembuh, insya Allah. Sembuh. Dan di seluruh Indonesia. Salam buat Ustadz Mustar Lambulu. Allahu Akbar. Bapak. Ya, Bupati. Bapak Bupati. Bapak Bupatiku sayang. Allah sayang, Allah berkahi, sehat, sukses. Berkah. Wah, kenangan itu. Indah sekali itu kenangan di Morowali Utara. Luar biasa. Itu yang saya mau sampaikan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, begitu banyak masukan Ustadz Ipung. Ini Ustadz Ipung, Hagia Sophia dan Sahabat Yamima nih, naikkan saya diupload ke YouTube, dan itu membuat luar biasa ya. Lalu ada beberapa saudara-saudaraku tersayang yang sangat aku hormati, muslimin wal muslimat. Bahkan ada dari jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta, yang bilang begini, saya dikasih lihat. Saya nggak cari-cari, Ustadz. Saya seperti biasa, saya nggak pernah lihat video-video gitu. Saya apalagi. Lalu dikasih lihat oleh seorang mu'alaf, 4 hari lalu kalau nggak salah. Ustadz Kiai, ini ada satu channel YouTube, lalu menampilkan surat dari, saya nggak bisa sebutkan namanya, sekolah tinggi di Jakarta, ditampilkan lagi gitu. Saya bilang itu udah 4 tahun yang lalu, dan saya sudah bikin surat pernyataan di sini. Hari ini kita Ustadz ada di Jalan Brawijaya 9 nomor 3B. Ini kantor lawyer ini. Dan para lawyer di sini juga para ustadz, para mujahid, berjuang masuk ke pedalaman luar biasa. Kalau ada bencana bergerak, namanya SKPI. Nanti insya Allah kita kumpul sama para ustadz dan kita bisa bersinergi dalam mengabarkan Islam yang rahmatan lil alamin dengan cara yang akhlakul karim. Saya bikin surat di sini. Sekali lagi saya bikin surat di sini pada tanggal 18 April 2018. Saya tanda tangan di atas meterai. Saya haturkan kepada para ustadz lawyer di sini, dan mereka rekam pernyataan saya dan disimpan.
Juga ada beberapa yang disebarkan. Sudah, tahun berapa? 2018 kalau nggak salah itu. Sebagai pernyataan permohonan maaf dari saya kepada secara khusus sekolah tinggi tersebut. Secara lebih luas kepada seluruh lembaga Kristen dan Katolik. Intinya di surat itu adalah, saya tidak pernah menjadikan nama sekolah tinggi tersebut dan lembaga-lembaga Kristen lainnya, dan pengalaman saya, pengalaman iman saya, ketika saya masih bergereja sebagai tema, tidak. Sekali lagi, sebagai tema, tidak pernah. Tidak pernah. Cerita-cerita saya pernah, enggak, itu tidak pernah jadi tema, itu diangkat. Tapi tidak pernah jadi tema, gitulah. Sekolah tinggi tersebut mengeluarkan surat pernyataan bahwa saya tidak pernah sekolah di situ. Ya saya terima. Loh, itu pimpinan sekolah tinggi. Dan saya hormat. Masa saya bantah? Ya nggak bisa. Saya justru minta ampun, minta maaf. Minta ampun sama Allah. Minta maaf kepada beliau. Insya Allah ini juga akan disebar. Insya Allah para tuan guruku, para orang tuaku yang aku sangat hormati, di sekolah tinggi tersebut dan di lembaga-lembaga Kristen, menonton hal ini. Silahkan, yang seperti saya sering ulang sama Ustadz Ipung nih, sama Ustadz Wawan dan Ustadz Rizal di Sahabat Yamima. Saya ulang-ulang, silahkan cari video saya. Yang menjatuhkan, yang menyerang, yang menjelek-jelekan, yang memaki-maki, meng-underestimate, insulting kepada lembaga sekolah tinggi tersebut, atau lembaga kekristenan, atau para ahli teologi, pendeta secara pribadi. Enggak. Silahkan cari deh, wallahi. Insya Allah saya tidak pernah melakukan hal itu. Karena apa? Karena saya sangat hormat, bos. Saya sangat hormat. Saya dibilang, enggak, dia cuma jemaat aja. Masih syukur saya dibilang jemaat, bos. Ya Ustadz, ya mu'alim. Masih syukur saya. Enggak, dia cuma jemaat gereja ini saja. Dia bukan pendeta. Alhamdulillah saya masih syukur dibilang jemaat. Saya masih bersyukur loh. Artinya apa? Ya Allah, saya minta maaf, beribu-ribu maaf kepada saudaraku Kristen dan Katolik, terutama kepada lembaga pendidikan tinggi tersebut, para pimpinannya, para dosen, para tuan guru, para puan guru, para pemimpin lembaga-lembaga ibadah dan rumah ibadah. Saya tidak pernah menjelek-jelekan. Dan semua keputusan serta pernyataan dari dewan gereja, dari lembaga gereja, dari lembaga sekolah tersebut, saya terima. Ya Ustaz ya? Wallahi hari ini di Jalan Brawijaya 9 di kantor hukum, dan para ustadz di SKPI, Serikat Kebangkitan Pemuda Islam Indonesia, di Jalan Brawijaya 9 nomor 3B Jakarta Selatan, saya terima. Dan saya junjung tinggi. Dan saya, sekali lagi Kainama, sekali lagi saya Kainama. Kenapa sih Ustadz selalu tekankan itu, ingin brainwashingnya? Enggak. Supaya orang tahu gitu loh. Bahwa saya mengulang ini untuk menekankan. Saya tidak akan pernah membawa-bawa nama lembaga atau apa? Kedenominasian. Lembaga pendidikan, lembaga denominasi, saya tidak akan bawa-bawa. Sebagai senjataku untuk jualan. Ada yang bilang gitu, Ustaz. Senjataku untuk jualan, untuk cari uang. Ustadz Ipung, Ustadz Wawan, Ustadz Rizal, dan semua ustadz di seluruh Indonesia, tuan guruku tahu bahwa saya masih naik motor. Dan saya masih begini aja gitu. Cari uang bisa? Bisa. Tapi bukan itu tujuannya. Nah, terakhir sebagai penutup adalah,
para tuan guruku, para puan guruku di lembaga pendidikan dan lembaga ibadah, rumah ibadah Kristen dan Katolik. Hari ini aku mohon maaf dan hari ini aku buat pernyataan aku Kainama tidak membawa-bawa hal-hal yang dulu. Segala sesuatu yang aku sampaikan hanya untuk membuka pengalaman imanku sebagai non-muslim yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan berpegang kepada ayat-ayat Bible yang secara utuh dan secara legal tidak saya utak-atik, saya tampilkan sebagai kesaksian karena ayat ini aku berislam. Demikian Ustaz. Mohon izin bertanya boleh? Naam. Publik bertanya, termasuk Gratia Pelu, Gracia bertanya bahwa jasanya Ustaz Kiai gimana? Saya nggak pegang. Tidak ada. Itu dia kemana semua? Kita tidak ada tema lain. Iya, Pak Gracia Pelo saya tidak punya ijazah. Tidak ada ijazahnya. Paspor ada paspor. Tapi apakah perlu saya kasih paspor? Saya kasih lihat gitu paspor. Jadi kalau orang mu'alaf cerita tentang kesaksian iman, jadi sekarang harus tunjukin paspor sama ijazah. Gitu ya. Saya baru tahu loh ini. Saya baru tahu loh. Jadi kalau ada orang cerita tentang ayat Bible karena dia dulu belum muslim, dengan segala saya hormat Pak Gracia. Saya tidak punya ijazah. Kalau ditanya kenapa itu private. Iya dong? Iya dong. Saya tidak pernah membawa hal-hal private orang. Ini masalah hak asasi juga. Bukan saya membela diri. Oh bohong dia, terserah antum mau bilang bohong. Nggak apa-apa. Ya Pak Gracia dan semua saudara semua Kristen. Dia pembohong. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Serius. Saya nggak apa-apa. Dengan dibilangnya pembohong ini saya. Lalu ada misalnya saya tidak dipanggil tausiah, daurah. Ya nggak apa-apa. Karena bukan tujuan itu. Tujuan saya bukan itu ya Pak Gracia ya dan semua saudaraku yang bilang kayak nampak pembohong. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan yang bilang pembohong kan Pak Gracia dan para saudara lainnya. Yang tidak percaya sama saya. Jangan percaya sama saya, percaya sama Allah. Gampang aja itu. Katanya sampai ada yang bilang begini Ustaz. Ada mu'alaf yang perhatikan itu komen. Terus dia bilang, lihat itu. Ada otot-ototnya yang menegang. Dia bohong. Sadis. Sampai otot wajah saya diperhatikan. Allahu Akbar kabiro. Ini sangat diperhatikan orang. Ya Allah Rabbi Karim. Ya Ghafurur Rahim. Ya Arhamar Rahimin. Harus bersyukur Ustaz. Ana bersyukur terus. Karena dapat perhatian dari banyak orang. Ana bersyukur terus. Kalau orang kurang perhatian, itu bertingkah nakal dan sebagainya. Nah, insya Allah. Itu yang saya mau bilang. Pertanyaannya bagus tadi. Dan saya sangat berterima kasih ditanya itu. Ijazahnya mana? Saya tidak pegang. Kemana? Itu privasi. Kenapa Ustadz Kiai tidak pegang? Loh kok ditanya kenapa? Nanti ditanya orang kalau, kenapa kamu mandi? Kenapa kamu makan uang negara? Saya dipertontonkan juga sama salah seorang mu'alaf, saudaraku, adikku sayang ini di Kemanggisan dan di beberapa tempat lainnya. Ustadz Kiai tahu nggak? Murtadin banyak loh yang bilang sekolah tinggi Islam. Murtadin banyak banget loh yang maki-maki Rasulullah, maki-maki Ahlul Bait, maki-maki Islam, maki-maki Quran, maki-maki. Ada yang bilang gini, saya diperdengarkan itu. Saya nggak bisa sebut itu video siapa. Saya diperdengarkan sama mu'alaf itu. Ini dengerin, dia bilang katanya umat Islam itu minum kencing onta. Itu masih... Ya, pokoknya ada ya. Saya nggak bohong ya, ada yang ngomong begitu. Ada yang ngomong gitu. Orang Islam dibilang peminum kencing onta. Ada yang bilang begitu. Lalu ada yang bilang dia murtadin dan dia haji 2 kali. Lalu ada yang bilang murtadin ustadz. Lalu ada yang bilang murtadin qori'ah. Ada yang bilang murtadin sekolah Islamnya di luar negeri. Ada yang bilang murtadin keturunan kiai, keturunan ustadz gitu, keturunan. Ada murtadin yang bilang pernah di pesantren
sampai berapa tahun gitu. Mereka kasih lihat paspor sama ijazah. Kainama dibilang membohongi orang Islam. Ketika dites ngaji nggak bisa. Ustadz, kayak ini kita masih beruntung. Kenapa? Ya, pendeta seluruh Indonesia yang bisa bahasa Hebrew ya, Ibrani. Aduh, dihitung jari lah. Bisa dihitung jari. Saya dibilangnya ngeprank. Wah, diprank. Dibohongin Kainama, dia ternyata nggak pernah sekolah. Apakah syarat jadi pendeta harus bisa bahasa Ibrani? Enggak. Ya maaf ya, enggak. Ya itu jawaban. Jadi asik. Jadi gini, Ustadz. Ini obrolan kita jadi panjang loh. Gitu ya. Saya dibilang ngeprank. Lalu saya bilang begini, alhamdulillah. Jadi sekarang saya tahu bahwa kalau untuk jadi mu'alaf, kalau mau kesaksian, itu harus menunjukkan paspor dan ijazah. Kalau tidak boleh kesaksian. Sementara di saudara kita, yang murtadin itu, apakah diberlakukan hal yang sama untuk dia kesaksian? Kenapa sekarang saudara Kristen, dengan segala rasa hormat, Pak Grazia Pelo dan saudaraku Kristen dan Katolik, minta saya menunjukkan validasi itu. Validasi itu bukan untuk lamar kerja, atau misal saya jadi guru gitu. Jadi dosen. Di lokasi. Nah, apakah hal ini berlaku? Dikira Ustadz K mau ngelamar kerja ke mereka. Ini tak paspor ijazah. Iya, kalau untuk ijazah kan sudah ada keterangan dari sekolah tinggi tersebut ya, yang sangat aku muliakan, yang sangat aku hormati, bahwa aku tidak pernah jadi mahasiswa di situ. Ya udah, masa tanya ijazah? Kan udah dikasih statement, saya bukan mahasiswa dan tidak pernah jadi mahasiswa di situ. Ya aku terima. Masa aku ngotot? Nggak boleh. Ya. Apalagi aku menunjukkan ijazah. Bisa-bisa setelah ada statement itu aku dibilang membuat ijazah palsu, ayo. Itu kena hukum loh. Ada pasalnya itu. Sekolah tersebut mengeluarkan statement dia tidak pernah menjadi mahasiswa dan alumnus di sini. Tiba-tiba saya bilang, sekolah itu bohong. Aku punya ijazahnya. Bodoh dua kali aku ini. Kainama ini bodoh dua kali, saudara. Masuk di Borgol, saudara kita di Brawijaya nggak bisa help saya, nggak bisa jadi pendukung lawyer, nggak bisa. Salah udah. Itu masalah paspor. Enggak, saya nggak mau terlalu lama. Ini ngurusin paspor ijazah. Enggak, ada hal lain yang harus maju saya. Yaitu menyampaikan kesaksian imanku. Karena orang jadi Islam harus bersaksi dia. Harus bersaksi dia. Kalau nggak bersaksi, buat apa jadi Islam? Bersaksi melalui perbuatan baik, akhlakul karim, kalau di kantor kerja yang benar, nggak makan duit rakyat, ya, nggak korup, nggak zolim sama orang Islam, ya, nggak zolim sama saudaranya sebangsa dan senegara. Aku bilang gini, Ustadz, aku dibilang bohong, aku dibilang prank gitu ya. Kalau Google Konsili tadi, itu prank atau bohong bukan? Enggak deh, sebelum ke situ deh, Gini deh, ini yang paling gampang deh. Ini yang paling gampang ya. Ini yang paling gampang. Ketik Clement dari Alexandria. Clement, C-L-E-M-E-N-T. Clement dari Alexandria. Clement of Alexandria tentang tanggal kelahiran Yesus. Tentang tanggal kelahiran Yesus. Diketik lagi, tentang tanggal. Iya, tentang tanggal kelahiran Yesus. Atau tanggal kelahiran Yesus menurut Clement dari Alexandria. Ya kan? Gampang kan gitu kan? Ya dong. Ini saya mau bilang, ini saya bukan bela diri, enggak lah. Ngapain bela diri? Enggak ada untungnya juga lah. Ya. Kepada saudaraku Kristen, Katolik, dan juga muslimin, muslimat yang merasa dibohongi Kainama ya. Pilih yang mana, Sir? Bentar. Ini saya cari dulu judul bukunya yang pernah saya baca ini. Stromota. Judul bukunya Stromota. Clement of Alexandria wrote
in Stromota that Jesus was born on Pakan 25th, atau Pakan itu nama bulan dalam bahasa apa? Latin pada saat itu, atau Yunani ya. Atau dalam kurung May 20 in the modern calendar. Di dalam penanggalan modern itu Mei 20. Clement wrote of other thinkers who placed Jesus' birthday at March 21st, April 15, April 20, and April 21st. April 21. Lalu para saudara kita, maaf ya jangan marah. Maaf ini bukan menyerang, bukan. Lalu para saudara kita yang berijazah, diperlihatkan ijazahnya dan berpaspor, yang diperlihatkan paspornya, isi-isinya semua diperlihatkan. Sampai sekarang masih bilang Natal kelahiran Yesus 25 Desember. Yang prank saya atau siapa? Yang ngeprank antum umat Islam itu saya atau siapa? Saya atau siapa yang ngeprank? Konsili. Konsile. Kita nggak baca yang nomor 6, nomor 7 aja. Konsili aja, konsili ketik dulu. Random bukanya random bebas. Ini supaya orang tidak lagi bilang bahwa Kainama membohongi orang Islam kepada saudaraku yang aku muliakan, muslimin wal muslimat, yang merasa dibohongi saya. Dibohonginya di mana? Konsili. Iya, Wikipedia boleh. Ekumenis? Iya, buka aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bebas aja. Itu Wikipedia bukan? Wikipedia. Nah nanti cari atau apalah terserah. Ada daftar oikomenis. Apa? Daftar konsili. Dan daftar konsili oikomenis. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 ada? Ada. Ini orang Islam yang bikin? Bukan. Ini Kainama yang bikin? Bukan. Baik. Coba lihat nomor 7 dulu. Nomor 7. Yang bikin. Iya. Jadi kalau mau bilang bohong, kan nggak mungkin Wikipedia bohong, bos. Itu valid and legal standardnya luar biasa. Nomor 7 aja dibaca, jangan yang lain-lain dulu deh. Nomor 7. Nomor 7 Ustadz Wawan bacain yang keras suaranya. Jadi jangan antara saya sama Ustadz Ipung, ntar dibilang udah kong kali kong. Ustadz Wawan aja Ustadz. Fadl. Ya. Pemulihan penghormatan terhadap ikon-ikon dan mengakhiri ikonoklasme pertama. Oke, ikonoklasme. Icon, tahu icon? Patung-patung, gambar, Simbol. diangkat lagi. Terus? Itu dalam arti ditolak oleh banyak denominasi Protestan. Protestan yang menolak. Ya terus? Yang sebaliknya lebih memilih konsili Konstantinopel 754. Ya terus? Yang mengutuk penghormatan terhadap ikon-ikon. Oke, baik. 754 dikutuk. Itu yang tadi mengangkat kembali itu tahun berapa itu? Nomor 7. Di depannya ada tanda kurung tahun. 787. Baik, 40 tahun kemudian ikon itu diangkat lagi. Terusin. Dalam konsili ini, integritas kemanusiaan Yesus Kristus kembali ditegaskan dengan bukti bahwa ia dapat dilukis dalam dilukis. Ini yang ngeprank siapa? Dia dapat dilukis. 787 Masehi bisa melukis Yesus. Ya, dari mana datanya? Aku mengungkapkan bukan kebohongan, aku mengungkapkan ini sebagai, sekali lagi aku garis bawahi, ini kesaksian imanku. Aku nggak paksa orang percaya. Aku nggak cerita sama Ustadz para muslimin muslimat. Enggak, ini aku. Ini aku, Kainama. Bukan mempengaruhi muslimin muslimat, bukan membohongi muslimin muslimat, Pak Gracia dan semua saudaraku, bukan. Masalah ijazah gue dibilang bohong. Giliran gini kemana? Ini temanya yang saya angkat. Bukan mempernaikkan diriku sendiri, bikin apa katanya, supaya saya lebih terkenal, famous. Enggak ada, saya cerita ini Pak Gracia. Diangkat lagi, aneh. Ininya yang saya angkat. Ini yang saya angkat. Di tentang debat Ustaz sama Pak Gracia. Nggak mau. Ada video yang terakhir. Nggak mau. Sampaikan ya sama Pak Gracia.
Agama bukan untuk diperdebatkan, Pak. Aku nggak pernah menyerang agamamu. Wallahi aku nggak pernah menyerang agamamu. Kenapa kita harus debat? Debat buat apa? Negara lagi susah, Pak Grazia. Mohon maaf, maafkan aku. Negara lagi susah. Dibikin susah lagi dengan debat. Makin terkotak-kotak kita. Makin terkotak-kotak, Pak Grazia. Saya sejak awal nggak mau debat. Coba lihat, perhatikan video debat. Coba lihat, enggak. Dengan segala kerendahan hati, aku mohon, lihat semua video perdebatan. Ada saling maki di situ? Ada saling menjatuhkan di situ? Lalu buat apa debat? Yang aku haturkan kepada umat Islam, Pak Grazia, terhormat, adalah kesadaran bahwa di dalam ajaran Kristen itu ada yang sama dengan kita. Sehingga aku menggali rasa persaudaraan dari umat Islam. Bersatu di negara Republik ini. Kepada Hindu, Buddha, saudara kita Hindu, Buddha, Konfutse, living in harmony ajaran mereka. Supaya kita nggak selalu suuzon sama agama lain. Orang Islam suuzon sama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konfutse. Jangan suuzon. Ada yang sama di situ, apa? Kebaikan, sholat, wudhu, nggak boleh riba, jangan minum khamar, karena nanti kalau kamu minum khamar, nanti kacau, kamu mengganggu kehidupan sosial. Jangan makan babi. Jangan makan babi, kenapa? Karena itu perintah Allah, bukan masalah daging babinya. Itu untuk menunjukkan kau patuh nggak sama penciptamu, titik, segede kelapa. Kalau dicari-cari, kenapa Allah menciptakan kalau itu haram? Loh, ya tanya Allah. Jangan tanya sama umat Islam. Tanya Allah. Gitu, kenapa dia bilang? Hanya untuk satu. Kau cinta padaku, kata Allah. Kalau kau cinta padaku, kau ikut segala peraturanku. Patuh aja. Saya lagi belajar patuh, Pak Grazia. Kenapa? Ada selain Pak Grazia juga ada yang selalu bilang, Tante Kainama. Masih bagus gue dibilang Tante. Iya kan? Berarti ada perhatian sama Kainama. Ada yang bilang gini, keluar kau Kainama. Loh, saya punya utang. Saya jadi kayak ditagih sama debt collector. Saya jadi berhadapan dengan preman, bukan saudara Kristen. Keluar kau, gitu. Itu kan preman. Salah saya apa? Terus sekarang ada katanya video terbaru, Ustaz Ipung bilang, saya menantang debat Kainama. Ayolah, debat kok ditantang gitu loh. Debat tapi nantang. Saya nggak ngerti ini secara logika aja nggak masuk gitu. Debat, tapi nantang debat. Negara kita udah terpecah-pecah nih Pak Ustadz, Pak Grazia Pelo yang aku hormati. Sejak tahun 2017 pemilihan gubernur DKI, negara kita pecah. Saya berusaha menyampaikan Pak kepada saudara muslimin, saya mu'alaf. Saya berguru kepada para kiai dan para tuan guru untuk menyampaikan kepada kaum muslimin, itu saudara kita. Itu saudara kita. Saya pernah di sana. Di dalam kebinekaan, perbedaan. Sampai kapanpun Pak, kalaupun kita debat, kalaupun saya debat sama Bapak, ya, tidak akan ketemu. Karena dogma Kristen dan Islam itu beda. Yang saya sampaikan bukan untuk menjadi perdebatan. Kan udah udah 100.000 kali Ustadz Wawan, Ustadz ya. Saya selalu bilang, yang saya sampaikan bukan untuk perdebatan. Itu diulang berapa ratus ribu kali itu Ustadz. Tapi ini kesaksian saya. Kenapa saya bersaksi diajak debat, Pak Grazia? Saya bersaksi. Saya bersaksi, kenapa diajak debat? Oh, nggak boleh di Republik ini bersaksi. Apakah kalau orang bersaksi harus debat? Di mana logiknya saya nggak ngerti. Orang mempertahankan haknya seperti saya, kok malah diserang? Aneh saya. Nggak ngerti. Undang-Undang 1945, 28E, 29 kemana gitu? Saya nggak ngerti. Saya nggak pernah ngejelek-jelekin Kristen, Katolik, para pendeta, para ahli teologi, Pak Grazia.
Saya nggak, tuh, Ustadz Ipung bilang tadi, ada video yang terbaru, nantang debat. Itu aja saya nggak tahu Bapak. Bikin lagi yang baru. Saya nggak tahu, barusan Ustadz Ipung bilang. Saya nggak tahu. Itu Ustadz Ipung yang bilang. Gimana Pak? Kok debat gitu loh Pak? Mungkin Pak Gracia tuh sebaiknya ganti kalimat kemarin. Ngajak makan. Ah mau? Mau ya? Mau. Jangan debat Pak Gracia. Ngajak Mau. makan. Mas Ipung yang bayar. Oke. Alhamdulillah. Saya nggak ngerti gitu ya. Apa arahnya kemana saya nggak ngerti gitu. Kenapa orang bersaksi diajak debat? Kalau nggak mau dibilang pembohong, pengecut. Ini kita lagi ngapain sih? Ini kita lagi berkehidupan beragama yang ragam, yang macam-macam, saling menghormati, atau apa sih? Kok jadi kayak under pressure gini sih? Kok jadi kayak ditekan begini sih hidup? Tertekan banget hidup begini. Jadi mualaf kok tertekan banget? Bersaksi aja. Diajak apa? Debat sama Pak Gracia. Dibikinin YouTube khusus yang ditonton oleh Mas Ipung dan seluruh orang Indonesia. Aku ngajak Kainama debat. Ya apa? Aku bersaksi Pak. Aku bersaksi bukan untuk debat. Aku bersaksi tentang imanku, Islamku. Aku bersaksi itu aja. Semua video saya tonton. Saya bersaksi. Apa tuh? Saat kebohongan terungkap, Agus Kainama panik, malu. Akhirnya playing victims. Sebar fitnah dan membela diri dengan bohong lagi, bohong lagi. Bersambung. Bantahan Gracia Pelo part 2 atas postingan duet Agus Kainama dan Ustadz Ipung. Eng ing eng. Ikuti terus, makin lama makin detail, makin asik dan makjleb. Eng ing eng. Makin asik. Kainama Mulai Center, kalian berani atau tidak debat terbuka dengan Gracia Pelo? Takut. Ya, udah ya. Ya Pak Gracia, kami nggak berani. Takut. Ya. Takut. Ya. Gitu aja. Saya Kainama takut berdebat dengan antum. Antum ahli teologi. Saya cuman mu'alaf yang bersaksi tentang pengalaman saya membaca Bible. Udah. Itu aja. Antum yang menang. Saya tidak pernah playing victim. Karena selama saya jadi mu'alaf, saya udah jadi victim, Pak. Ngapain playing victim? Semenjak saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya udah jadi victim. Di hadapan Allahku. Aku adalah victim yang dibenarkan. Minazulumati ilan nur. Ini aku. Bapak menang. Saya nggak berani ditantang debat sama Bapak. Eng. Berani nggak? Nggak. Makjleb? Iya. Kalah? Iya. Kainama bohong? Itu kata Bapak. Yesus waktu di pengadilan itu kita baca ya Yesus. Ayo akui, engkau anak Allah atau bukan? Engkau yang bicara. Engkau yang mengatakan itu. Ditampar dia, pak. Aku telah mengatakan kebenaran. Kenapa aku masih ditampar? Yesus ngomong gitu, Pak. Oh, dia ingin menyerang lagi. Saya tidak menyerang. Ngomong tentang Yesus dibilang menyerang itu loh. Saya memuliakan dia. Saya ikuti dia sholat. Saya ikuti dia disunat. Saya ikuti dia tidak makan babi. Yesus sunat itu karena beliau orang Yahudi. Apakah hukum sunat itu? Apakah hukum sunat itu hukum yang ada di budaya Yahudi atau dari Allah? Sunat itu budaya apa untuk orang Yahudi saja atau itu hukum Allah? Sunat itu turun di Kejadian pasal 17. Kepada Bapak Abraham, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Yahudi sudah ada? Belum. Ibrahim dan keturunan. Perjanjian dari Allah. Semua orang bisa jawab itu. Kalau dibilang sunat itu budaya Yahudi, come on. Oke, Fergase ya. Antum menang. Saya kalah. Takut? Pengecut? Iya. Ya saya takut sama antum. Saya takut sama antum ya.
tapi kepengetahuanku pada Allah dan kepada Rasulullahku. Ya, ya, gitu ya. Saya nggak ngeledek, saya nggak apa, nggak berani, pengecut. Iya, nggak apa-apa. Ya, tapi aku akan terus mengabarkan bahwa Yesus itu Islam. Ya Pak, itu kesaksian, bukan untuk perdebatan. Terima kasih Ustaz. Salam satu hobi. Barakallah. Aku mohon maaf ya kepada Pak Gracia dan seluruh saudara Kristen dan Katolik ya. Ya, no hard feeling ya. Nothing personal gitu ya. Aku mohon maaf jika ada kata-kataku yang salah. Ya, aku mohon maaf. Mari kita saling menghargai pendapat orang lain, Pak. Saya bukan mengajari, bukan. Bapak sekolahnya tinggi dan punya ijazah Bapak itu. Ya, saya ingin ini disampaikan ya. Aku tidak menganggap Pak Gracia musuh, enggak. Saudara. Biarin aja orang mau bilang aku apa, terserah. Playing victim. Tadi saya udah jelaskan ya. Bohong lagi. Yang tadi kita buka apa? Saudara Murtadin itu. Enggak, saya nggak mau. Playing victim lah, ngapain playing victim? Hidup masih naik motor ya, playing victim. Aku hanya cari ridho Allah. Bukan cari hebat, kan sudah sering saya bilang itu di Ayah Sofia. Mas Ipung juga tadi ditulis rupanya ya. Playing victim Mas Ipung dan Ayah Sofia. Waduh, boro-boro Pak Gracia kita jadi playing victim boro-boro. Aduh, bersama sahabat Yamimah tuh Ustaz Rizal. Aduh, bagaimana kita memain playing victim, Pak. Pak Gracia, aku kalah. Aku tidak bisa berdebat, aku tidak bisa memenuhi tantanganmu debat. Aku hormat sama Bapak. Ya, Pak? Kalau aku dibilang tidak pernah sekolah dan tidak bisa menunjukkan ijazah, bohong, aku terima. Nggak bisa bahasa Ibrani. Oh, medaver ibrit. Ledaber. Iya, nggak bisa lah. Saya kan orang Ambon, saya tinggalnya di Cipenjo. Nyari wasna bahasa Sunda, bukan medaver ibrit. Ledaver ibrit. Naim me'od. Lehitra od. Itu sama Ustadz Menachem Ali ku sayang. Ya, kalau begitu-begitu sama Ustadz Menachem Ali. Cintaku. Barakallah. Baik, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.